Oke guys, jadi paling kalau kalian tahu ya, paling juga kalian sudah tahu lah game yang bernama Among Us. Dan jika kalian sudah pernah mendengar game yang bernama Werewolf, apakah kalian pernah berpikir Among Us dan Werewolf itu sama atau enggak sih? Nah, di sini akan kita bahas. Lalu sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Pengetahuan selalu bertambah di channel ini. Nah, dia tuh yang ngelakuin, gue dari tadi di sini ngurus peralatan kok. Jadi gue yang dituduh. Mungkin itu adalah kata-kata yang bakal lo keluarin waktu lo main game Among Us. Dan penuh ke game Among Us ya. Pasti kalau kalian bilang yang nuduh sebenarnya itu bukan kalian, maksudnya kalau kalian lagi main Among Us terus kalian dituduh padahal itu bukan kalian, ya wajar sih, karena gamenya kan intinya memang kayak gitu. Among Us adalah sebuah game berjenis social education atau edukasi sosial yang dikembangkan oleh Innersloth, di mana tujuan dari permainan game dengan genre seperti ini adalah untuk mencari tahu sebuah peran khusus dari sebuah grup pemain. Dari serangkaian ronde dan sistem voting yang disediakan, contoh game social education yang sangat populer sebelum game ini rilis adalah Werewolf, di mana tujuan dari game ini adalah untuk mencari tahu siapakah yang menjadi werewolf atau serigala jadi-jadian yang memakan warga desa atau desa satu persatu. Sistem permainan Werewolf dengan Among Us hampir serupa, tapi memiliki perbedaan yang cukup untuk membedakan keduanya, di mana Werewolf biasanya dimainkan secara langsung tanpa perantara seperti smartphone. Jadi grup pemain biasanya 7-50 orang pemain berkumpul membentuk lingkaran dan akan dibagikan kartu peran yang merupakan peran orang tersebut dalam ronde permainan tersebut, dan masing-masing pemain tidak boleh memberitahu peran apa yang mereka dapatkan. Bahkan jika beberapa pemain mendapat peran yang sama, jadi dalam satu grup itu saling tidak tahu siapakah peran yang pemain dapatkan. Among Us mengadaptasi hal yang sama, di mana setiap ronde dimulai lo akan diberikan sebuah peran yang lo nggak boleh kasih tahu ke orang lain, bahkan teman lo sendiri, karena tema dari permainan adalah social education dan betrayal, di mana orang yang lo percaya bisa berkhianat ke lo. Makanya di setiap awal mulai game lo akan diperlihatkan dengan sebuah logo di mana lo diminta untuk diam dan tidak memberikan info apa-apa ke teman. Sepermainan lo dan setiap ronde peran rahasia dalam game ini adalah satu atau beberapa orang alien yang dinamai imposter, di mana mereka mencoba untuk membaur dengan pemain lain seolah-olah membantu mereka, dan ketika momen yang tepat kalian akan dieliminasi oleh sang imposter dengan berbagai cara. Dan jika ada orang yang melihat jasad lo yang udah tereliminasi, mereka akan melaporkan kejadian ini dan sesi diskusi dan voting pun akan dimulai. Pada fase inilah pemain bisa berkata yang sebenarnya atau mereka bisa berkhianat dan menunjukkan sifat asli mereka. Menurut gue di fase inilah titik keseruan dari game ini, dan game bergenre sama, dimana kalian bisa berkata jujur, menuduh, bahkan berkhianat, dan yang dituduh mempunyai kesempatan dan cara mereka masing-masing untuk meyakinkan pemain lain kalau mereka menuduh orang yang salah. Menurut gue sih game ini kurang seru kalau dimainkan orang asing secara online. Kenapa? Karena lo nggak mendapatkan chemistry sekuat dan seseru kalau lo bermain bareng teman-teman. Lo bermain bersama teman lo juga lebih seru karena kalian bisa group call dan memainkan game ini dengan potensi yang penuh, dimana kalian melakukan diskusi secara live lewat group call, dan di situ akan lebih
kentara siapa yang berbohong dan tidak. Di sini kemampuan dedukasi lo dilatih untuk menentukan siapakah yang benar dan siapakah yang salah, dan menjadi korban penuduhan yang tidak perlu. Namun ada kalanya dimana beberapa pemain memasukkan apa yang dikatakan pemain lain ke dalam hati, dan disinilah game ini menjadi tidak sehat. Ingat, Among Us adalah sebuah permainan di mana kejujuran, kebohongan, dan fitnah adalah senjata satu-satunya yang lo punya. Kalau lo baper di fitnah di game yang memang berisi kebohongan dan fitnah, sebaiknya lo jauhin game ini, karena jelas game ini bukan yang cocok buat lo. Daripada lo nggak terima di fitnah dan melakukan hal yang lo nggak diinginkan, lebih baik lo memainkan game yang lain, karena game ini didesain untuk mensimulasikan argumen dan konflik yang akan lo hadapi di dunia nyata dengan berbagai variasi. Dan ingat, what happens in the game stays in the game. Apapun yang terjadi di dalam game, tetaplah berdiam di dalam game itu. Dan sekian dulu video dari saya, kenapa Among Us itu cepet jadi aku harus close karena ini udah cukup malam, jam 8 ya. Bos pergi, dadah. Ada request video selanjutnya, ngomong ke gua ya, jangan sembunyi-sembunyiin, malah lo bakal ikut-ikutan fitnah lagi.